Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 10 ayat 26 sampai dengan 33. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Saudaraku yang terkasih, bacaan kitab suci hari Minggu biasa ke-12 ini mengundang kita semua untuk senantiasa memiliki keberanian hati supaya bersaksi tentang kebenaran yang kita imani, yakni Yesus Kristus itu sendiri. Yang dalam bacaan pertama kita mendengar pengalaman Nabi Yeremia diutus Tuhan sebagai nabi, dan salah satu ciri khasnya adalah membongkar, menunjuk, dan mengutuk sarang kejahatan pada masanya, pada zamannya. Dengan demikian, Nabi Yeremia sangat dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nabi Yeremia ini bersaksi bahwa telah ada bisikan banyak orang bahwa kegentaran datang dari segala jurusan. Diharapkan supaya semua orang itu bersatu padu untuk mengadukan Nabi Yeremia ini.
Bahkan semua sahabat karibnya selalu mengintainya dan berusaha untuk menemukan kesalahan-kesalahan Yeremia yang nantinya sekaligus menjadi batu sandungan bagi bangsanya, bagi zamannya. Itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dalam situasi yang sulit ini, saudaraku, Nabi Yeremia tetap berani karena benar. Mengapa Yeremia berani karena benar? Sebab ia sedang melakukan tugas kenabiannya supaya meluruskan jalan umatnya, mengarahkan kiblat hidup umatnya kepada Tuhan. Sehingga dalam situasi yang sulit sekalipun, Yeremia tidak takut dan gentar sebab Tuhan senantiasa menyertainya. Tuhan menyertai Nabi Yeremia seperti pahlawan yang gagah perkasa, sehingga orang-orang yang mengejarnya itu kemudian tersandung, jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka bahkan menanggung malu di hadapan Nabi Yeremia. Karena itu Nabi Yeremia bersyukur kepada Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang-orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembelaanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku." Yeremia yakin bahwa Tuhan selalu memihak orang kecil yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka keberanian Nabi Yeremia haruslah menjadi keberanian kita sebagai gereja untuk situasi sekarang ini sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Gereja itu adalah kita yang percaya kepada Yesus. Dalam kehidupan harian pun banyak mengalami kesulitan, penganiayaan, penderitaan, bahkan juga kemalangan. Di banyak tempat, saudaraku, masih ada kesulitan bagi umat Kristiani, pengikut Tuhan Yesus yang sedikit itu, untuk membangun tempat ibadahnya pun dipersulit, bahkan ditentang dan tidak diperkenankan membangun rumah ibadah. Itu yang terjadi. Tidak hanya itu, kita pun yang berdoa di rumah karena kita pengikut Tuhan Yesus akhirnya harus diusir. Itulah yang terjadi situasi sekarang ini melalui bangsa Indonesia ini. Ada juga banyak imam, biarawan dan biarawati yang ditangkap, dipenjara dan dibunuh sebagai martir. Hal ini terjadi karena mereka berani mewartakan Injil dalam hidup mereka. Banyak orang awam pun juga yang mengalami penderitaan karena mengimani, percaya kepada Yesus Kristus. Semua pengalaman ini, saudaraku, sangat sesuai dengan perkataan dari Yesus sendiri. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Itulah perkataan yang meneguhkan kita semua melalui Yesus sendiri. Karena itu
Tuhan Yesus terus-menerus mendorong kita semua sebagai murid-Nya supaya tidak merasa takut dalam melakukan tugas pewartaannya, yakni mewartakan Injil. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, maka katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Demikian penegasan sekali lagi sabda Yesus kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai murid Yesus yang sejati, hendaknya tetap berani dalam kehidupan harian untuk mewartakan Injil apapun kesulitan yang dihadapinya. Karena Yesus sudah berjanji bahwa barang siapa setia, maka upahnya besar di surga. Keberanian untuk mewartakan Injil dalam situasi apa saja, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, hendaknya terus-menerus diwartakan. Tuhan Yesus juga menguatkan kita semua sebagai murid-Nya supaya tidak merasa takut untuk bersaksi, bahkan menumpahkan darahnya sekalipun. Mengapa demikian? Yesus, sebab setiap pengikut Kristus hendaknya memiliki semangat akan takut Allah, bukan takut kepada manusia. Tuhan sendiri mengasihi manusia begitu sempurna, maka tidak ada suatu apapun yang memang harus ditakuti. Renungkanlah perkataan Tuhan Yesus ini dalam perumpamaan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa-Mu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudaraku, harga burung pipit ini bila dibandingkan dengan burung yang lain seperti misalnya cucak rowo, murai batu, perkutut dan seterusnya, tidaklah mahal harganya. Meski demikian, burung pipit ini dijagai, dipelihara oleh Bapa di surga. Apalagi kita sebagai murid Yesus yang dinilai jauh melampaui harga burung pipit itu. Bahkan rambut kepala saja terhitung, meski orang itu sudah boli alias botak licin atau agus alias agak gundul sedikit, toh dihitung oleh Tuhan. Tuhan begitu menghargai martabat manusia. Mengapa kita sulit menghargai martabat manusia? Maka dalam hal ini kita sebagai orang beriman hendaknya bersyukur di hadapan Tuhan, karena kita begitu berharga di hadapannya. Tuhan memelihara kita, maka kita pun harus berani memelihara diri kita dan sesama manusia. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan harian
sebagai pengikut Tuhan Yesus ada kesadaran bahwa dosa itu sedang menguasai dunia. Itulah yang ditegaskan oleh Santo Paulus bacaan yang kedua. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudaraku, dosa itu seperti tangan gurita yang merambat kemana-mana. Namun demikian manusia harus tetap berani, karena ada satu kebenaran, yakni ada Yesus Kristus. Pada hari ini akhirnya kita semua dipanggil untuk memiliki sebuah keberanian dalam menunjukkan jati diri sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kita berani karena bersaksi tentang kebenaran, yakni Yesus sendiri. Terinspirasi oleh Nabi Yeremia, berarti yang berani di tengah-tengah mewartakan kebenaran, dan itu senantiasa mengalami penderitaan karena imannya kepada Tuhan. Demikian juga kita semua hendaknya berani membela dan mempertahankan iman kita kepada Kristus. Kemartiran adalah panggilan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kita juga bersyukur karena Yesus menebus dosa kita. Rasa syukur ini menandakan bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Ini adalah kasih sempurna dari Tuhan Yesus sendiri diperuntukkan bagi kita. Maka bersyukurlah karena Anda dan saya memang berharga di mata Tuhan, dan berusahalah untuk menghargai sesama manusia. Tuhan memberkati. Kita